PPN, Perencanaan Pembangunan, dan sekaligus juga Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menyampaikan data-data yang cukup mengejutkan tentang realisasi kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua. Ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah. Ini yang telah disepakati dengan DPR. Data-datanya itu ternyata sebagian besar dari target itu tidak terpenuhi. Ini mau ngomong apa kita ngomong pemerintahan berhasil seperti apa walaupun lembaga survei memuji-muji Jokowi setinggi langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi ya. Kita berharap teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga teman-teman diaspora di seluruh dunia di semua benua untuk terus menyaksikan acara kita. Pada hari ini kita akan mengangkat topik yang menarik. Ini tentang kegagalan pemerintahan Jokowi. Ini bicara data dan jelas-jelas data dari Bappenas. Selama ini mungkin kelompok atau kaum oposisi selalu berteriak, istilahnya memang Jokowi gagal selama 10 tahun ini. Terbukti dengan data yang ada dari Bappenas ini sudah menunjukkan bahwa selama 10 tahun semua indikator-indikator tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional itu gagal total. Dari 16 tema atau indikator utama itu hanya 2 yang tercapai, 2 yang diprediksi tercapai, selebihnya 12-nya gagal. Artinya tidak tercapai. Nah, angka Bappenas ini luar biasa, tentunya sangat-sangat valid karena memang ini data resmi dari pemerintah. Jadi selama ini yang menyatakan tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi yang dikatakan sampai 70% itu bohong belaka. Nah, bukti data ini Bappenas betul-betul sudah mengindikasikan kegagalan Jokowi tersebut. Nah, untuk bahas ini Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH akan bicara, akan mengulas dan akan juga menguraikan berpendapat tentang ini, bagaimana juga sikap Masumi terhadap pemerintahan Jokowi yang kemarin. Silakan Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Heri. Saya kira ini mengkonfirmasi ya, apa yang sering kita kemukakan dan mengkonfirmasi juga pandangan-pandangan para pengamat, terutama ekonom ya kayak Bang Rizal Ramli, almarhum Faisal Basri, Ihsanuddin Nursi, Awali Rizki, dan lembaga-lembaga apa namanya pengamat-pengamat ekonomi seperti Indep dan lain sebagainya seperti itu. Memang kita berulang kali menyatakan apa yang dikemukakan oleh pemerintah selama ini. Rejim Jokowi ini banyak sekali memanipulatif data-data. Jadi memanipulasi data-data yang tidak original. Data-data yang sudah dipoles sana, poles sini, ya dipercantik sana, dipercantik sini. Yang itulah yang kemudian dipublish ke media seolah-olah Jokowi ini berhasil. Dan kita sama-sama mengetahui Pak Eri, memang rakyat kita kan tingkat pendidikannya kan sangat bawah, ya kan sangat bawah sekali, sehingga dia tidak bisa menyampaikan, ya kan, mengartikulasikan apa-apa yang mereka alami seperti itu ya. Kan masalah kemiskinan, keterbelakangan, stunting dan lain sebagainya. Gini rasio kita yang tidak pernah bagus dan lain sebagainya, pengangguran di mana-mana dan lain sebagainya, dan berapa langkah-langkah terobosan-terobosan yang dibuat dan janji-janji Jokowi itu sama sekali tidak terpenuhi. Harusnya kalau bicara harusnya Jokowi ini sudah tidak layak lagi dipilih pada periode kedua yang 2019. Ya, 2019. Harusnya juga kalau mau jawab sejak periode pertama itu dia sudah harus diimpeach sepertinya. Tapi kan kita tahu proses impeachment atau proses pemakzulan Jokowi ini kan agak sulit karena konfigurasi politik pada waktu itu memang dikendalikan dan dikuasai oleh Jokowi. Bahkan bukan hanya kemarin-kemarin, sampai saat ini pun sebagian menyatakan masih Jokowi ini mengendalikan luar biasa. Jadi kerusakan kalau menggunakan istilahnya Bang almarhum Faisal Basri, kerusakan 10 tahun
yang dipimpin oleh Jokowi ini begitu masif, ya kan? Dia tidak hanya merusak yang, tapi merusak tatanan dan sistem yang ada seperti itu. Oke. Ya kan? Kalau kita melihat ini ada empat indikator: pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemudian energi dan pangan, sumber daya manusia. Kan belum lagi ditambah sebenarnya demokrasi. Demokrasinya belum masuk ya. Pendidikan belum lagi masuk. Betul. Pengangguran kan mungkin pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah saya kira yang secara implisit. Secara implisit ini, secara implisit yang diakui oleh presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo, Kang Heri, pada waktu pidato pelantikannya. Kan waktu pidato kita jangan puas dengan angka-angka. Kan jelas. Angka-angka statistik yang puas, tapi kenyataannya rakyat kita masih miskin. Itu pernyataannya Pak Prabowo. Korupsi semakin kuat, ya kan? Itu pidatonya. Jadi apa yang sekarang ini dia mau lihat real. Di samping ada angka-angka yang disajikan pada waktu manipulatif angka-angka kan, angka-angka ini kan dengan pendekatan statistik kan bisa dimanipulatif seperti itu. Betul. Nah, tapi Pak Prabowo mengkonfirmasi apa yang diungkapkan selama ini. Kalau kita lihat dari pidato apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo yang di sidang pelantikan itu menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Jokowi 10 tahun itu adalah nothing seperti itu. Tidak ada. Nah, itu sebenarnya sudah dikonfirmasi. Nah, ini semakin jelas lagi dengan konfirmasi yang lebih rinci. Data itulah yang dikemukakan oleh Menteri Bappenas kita. Betul. Rahmat Pambudi gitu. Itu. Kan sahabat saya juga Pak Rahmat Pambudi. Dia menyatakan betul ini data official. Ini data resmi. Ini kan kementerian ini data resmi. Jadi Pak Prabowo menyatakan dalam gambaran umum di dalam pidatonya dikonkretkan, ya kan? Dalam bentuk yang lebih konkret itu kemarinlah disampaikan secara resmi. Pemerintah Indonesia, rejimnya kalau mau istilah rejim atau pemerintahnya Pak Prabowo secara resmi menyatakan bahwa target-target apa yang ingin dilakukan oleh Jokowi itu adalah gagal total. Alias gatot. Dari target yang mau dicapai berapa tadi? 16 ya? Ya. Ada 16 indikator. Ada 16. Hanya yang tercapai itu kan hanya 2 plus 3 ya. Plus 2 juga. 2 plus 2. Ya, kan? Yang lain masih prediksi. Ya, 2 yang sudah, 2. Artinya hanya tercapai target itu tidak mencapai angka 30%. Betul. Tidak mencapai angka 30%. Mari kita bedah Pak Eri. Ya kan, apa yang dikemukakan. Jadi apa yang dikemukakan ini kan ada 3 indikator kan yang dikemukakan dari 11 indikator. Dari 11 indikator ini 3 indikator yang dianggap terpenuhi. Yaitu dari 3 itu sendiri, ya kan 2 indikator yang sudah tercapai, 1 baru, ya kan. 4 indikator yaitu sektor perekonomian. Nah, ini yang paling penting nih Pak Eri. Sektor perekonomian tidak tercapai. Semuanya. Ya, gitu. Apa artinya? Kalau kita mau target ini kan dari rencana pembangunan jangka menengah, pendek dan menengah kan, RPJP itu kan. Tapi kalau dari target janji Jokowi semakin jauh. Jauh sekali. Semakin jauh. Jokowi itu kan kalau kita lihat angka pertumbuhan saja. Janjinya, ini janji kampanyenya itu, walaupun direvisi dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, atau jangka pendek maupun jangka menengah seperti itu, direvisi itu kan, yang itu. Tapi itu yang resmi, dokumen negara yang resmi yang ingin dilakukan oleh Jokowi dalam pemerintahannya itu, itulah yang dituangkan dalam itu, walaupun dia merevisi janjinya. Dulu kan dia teriak-teriak mau 2 digit. Ya kan? Pernah ingat dia di satu kesempatan dia menyatakan sebentar lagi ekonomi kita meroket gitu kan, akan tembus menjadi 8%. Sampai dia berhenti, angkanya tidak pernah mencapai 6%. Hanya 5, itu kalau 5, dengan basis apa namanya belanja kita, ya kan, begitu luas konsumsi dengan konsumsi saja itu, ya itu sudah otomatis. Ya, jadi istilah apa automatically ada istilahnya pemerintahan yang apa namanya itu. Betul. Jadi apa namanya kegagalan dari pertumbuhan ekonominya udah kelihatan. Itu automatically itu kan seperti itu. Autopilot. Istilahnya dulu kan terkenal pada periode yang pertama itu autopilot. Yang ada pemerintahan pun tumbuh seperti itu Pak Eri. Nah, jadi menurut saya memang ya kan apa yang dikemukakan oleh Rahmat Pambudi 1 kan tadi kan. Dari indikatornya pertumbuhan ekonomi
Nggak. Jadi hanya berkisar 5,2, 5,0 ya. 5,05. Bukan 5,1. Dari target 6,2, 6,5, 5,0. Ya kan 5,0 seperti itu. 02, 03, 04, 05. Dari RPJMN. Ini rencana pembangunan jangka menengah nasional ya kan. Nasional, ya. RKP-nya. Capaian yang diperkirakan tidak tercapai. Ya kan? Ini disampaikan di raker ya, rapat kerjanya dengan DPR RI. Iya. Kemudian pertumbuhan investasi yang ini juga tidak tercapai juga. Iya kan? Hanya 4% ya. 4 koma ya. Dari rencana 6 koma ya kan juga seperti itu. Ya kan tidak tercapai. Sedangkan indikator yang tak tercapai lagi industri, pengolahan lagi ini. Ya, justru industrialisasi kita ambruk seambruk-ambruknya. Ya kan manufacturing kita kan manufaktur kita ya kan hancur sehancur-hancurnya. Bahkan kemarin baru yang namanya pilot betul. Ambruk Sritek. Sritek. Walaupun ada orang menyampaikan ini pilot dan lain sebagainya, ada hal di balik itu, ada hal lain seperti itu. Ada keinginan sendiri karena utangnya udah begitu banyak, ya dipilotkan aja seperti itu, model untuk melepaskan tanggung jawab. Tapi kita menunjukkan bahwa industri tekstil kita hancur. Hancur-hancuran, betul. Industri makanan kita hancur. Yang katanya mau membangun industri otomotif SMK. SMK kan? SMK sampai saat ini juga nggak, itu bohong luar biasa itu. Kebohongan yang dibuat luar biasa ya kan. Kita betul-betul ditipu luar biasa oleh Jokowi kan. Kemudian pengangguran terbuka. Pengangguran juga sama Pak Heri. Nah, katanya kemarin itu dengan adanya undang-undang Omnibus Law yang menabrak undang-undang tenaga kerja kan, sampai kawan-kawan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Anton, Jumhur, dan Sagana masuk penjara karena mengkritik betul rencana pengesahan undang-undang Omnibus. Ternyata apa yang dia sampai nggak tercapai sekarang katanya. Betul, dengan undang-undang Omnibus Law akan membuka lapangan kerja. Justru lapangan kerja itu banyak sekarang zamannya Jokowi ini mendatangkan TKA Cina itu, yang menimbulkan problem juga seperti itu. Nah, jadi nggak kecapai Pak Heri. Dolar. Kalau lihat aja nilai tukar kita, betul, makin ambruk Pak Heri. Terus apa lagi Pak Heri? Nilai tukar petani lah katanya. Kalau mau jujur, nilai tukar petani ini juga sangat memprihatinkan. Jadi dari nilai tukar petani kalau kita mau lihat Pak, petani menanam padi, ya kalau atau menanam pangan, nilai tanaman-tanaman lain, itu tidak seimbang. Artinya antara modal dengan yang akan dihasil juga nggak seimbang. Kenapa? Negara tidak hadir di sini. Dulu zamannya Pak Harto, Bulog menjadi penyangga, ya kan, membeli. Sekarang nggak. Kenapa? Karena terlalu banyak impor dibuka seluas-luasnya. Tadi tekstil kita rusak karena impor dibuka seluas-luasnya. Nah Pak Heri, makanan juga kita, beras, terkena kasus beras, gula, impor. Semua impor. Mafia impor ini masih bergentayangan nih. Ya luar biasa, belum tersentuh dia. Ya seperti itu. Nah, jadi nilai tukar petani menurut saya tidak terpenuhi juga. Tingkat kemiskinan, rasio Gini. Tingkat kemiskinan ya, rasio Gini juga udah kita kemukakan tadi kan, indeks rasio Gini seperti itu kan. Ketimpangan kan terjadi. Betul. Ketimpangan ini tidak saja terjadi antara Jawa di luar Jawa, Pak Heri. Terjadi di Jawa juga terjadi ketimpangan. Apalagi sekarang sebagaimana dikemukakan oleh Awali Rizki, bahwa kelas menengah yang ambruk, pengangguran. Pak Heri ini jujur kategorinya pengangguran. Ya kan? Udah pensiun. Ya, kan pensiun, tidak punya ini kan? Banyak lagi yang lain. Kawan-kawan saya pengacara Pak Heri, dia pengacara. Dia punya kantor, tapi tidak ada klien. Pengangguran juga. Pengangguran kalau kita mau. Dia tidak ada penghasilan kan? Belum yang lain konsultan ini. Teman-teman saya yang di ini, ada teman yang buka toko baik di Mangga 2, Mangga Besar, Tanah Abang. Di sini ada istilahnya di Senen. Ya Senen, terus kalau di Jatinegara atau di Cilitan pasar-pasar ini. Keramat Jati. Pasar-pasar grosir itu. Oh iya, PGT itu. PGT itu apa namanya itu? Ya itu pusat grosir. Kan PGT. Terus di mana-mana di Mangga 2 yang saya kemukakan tadi. Yang seperti itu. Ambruk. Tanah Abang. Ambruk Pak Heri.
Jadi betul-betul mereka merasakan betul. Belum lagi di pedesaan kita. Ini kalau menurut ini bahaya ancaman ke depan ini bahaya kelaparan karena kita secara makro finansial kita tidak begitu kuat kan. Betul. Apa yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi. Jadi kalau kita mau kita simpulkan pendek Pak Eri, ya kan, apa namanya, Jokowi ini gagal total. Gagal total, betul-betul. Dan bahkan menambah beban. Kan sekarang menjadi Pak Prabowo ini mencuci piring luar biasa. Pesta yang kemarin mereka menggunakan uang semau-maunya, membangun semau-maunya tanpa yang namanya kalau kita membuat bangunan proyek itu kalkulasinya, studi kelayakan, studi kelayakan dan lain sebagainya. Contoh bagaimana membangun yang namanya Bandara Kertajati, nggak bisa dipakai, lain sebagainya. Terus membangun yang namanya monorel di Sumatera Selatan Palembang, itu proyek rugi. Semuanya banyak sekali proyek-proyek rugi yang demikian rupa Pak. Jadi berapa dari janji-janji Jokowi itu dikonfirmasi betul di RPJM-nya gagal. Gagal total. Seharusnya kita minta pertanggungjawaban. Nah itu pertanyaannya itu kalau misalnya udah seperti walaupun secara politik sudah tidak mungkin lagi kita minta pertanggungjawaban karena politik pertanggungjawaban itu mengimpeach atau memakzulkan karena dia dengan harus ada pertanggungjawaban hukum Pak. Nah itu maksudnya harus betul kita minta pertanggungjawaban untuk Jokowi ini harus diadili. Bagaimana mekanismenya itu? Ya saya kira kita menuntut melalui mekanisme DPR dan sebagainya pada penegak hukum periksa semua. Di belum samping lagi banyak sekali ya kan hanya beberapa orang tertentu yang punya hubungan tertentu dengan nama Jokowi, anaknya atau Jokowi ini yang saya yakin itu adalah tempat persemaian money laundry. Kan kita lihat ada berbagai analisa Raffi Ahmad, anak muda ini yang beberapa tahun dekat punya 58 perusahaan yang sekian dia, ini harusnya diusut. PPATK juga harus mengusut seperti itu. Dari situ mungkin ya Jokowi bisa kena ya? Iya bisa, dia banyak seperti itu, bisa. Jadi aspek hukumnya yang harus diminta pertanggungjawaban. Seluruh aspek-aspek yang pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi ini betul-betul dilakukan audit investigasi. Pembangun jalan tol. Konon kabarnya pembangunan jalan tol kita ini adalah termahal di dunia. Kedua, penggunaan jalan tol kita konsumen dirugikan yang luar biasa. Harga jalan tol per kilometernya termahal di Indonesia sebagai Pak Eri. Kita ngap-ngapan sekarang ini. Ya kan? Jadi rakyat kita disogok dengan yang namanya bansos menyerang pemilu dan lain sebagainya seperti itu Pak Eri. Iya. Sekarang ini menunjukkan duit itu nggak ada Pak Eri. Pilkada sepi. Katanya mau main juga Jokowi dalam pilkada nanti. Iya sepi, uang nggak beredar kata manusia seperti itu Pak Eri. Jadi Jadi kita minta betul apa yang dikemukakan kita minta juga kepada Menteri Bappenas lebih merincikan lagi. Dari 16 ya kan tadi udah disebutkan dia hanya indikator kan. Kegagalan dikonversi atau dihadap-hadapkan betul dari target-target yang ingin dicapai itu. Dia katanya mau bangun sekolah, berapa banyak sekolah yang betul-betul dibangunkan, berapa banyak puskesmas yang dibangun, berapa banyak sarjana yang ada dan lain sebagainya Pak Eri. Kalau misalnya kalau kita kembali lihat buzzer, influencer semuanya yang memang dan dulu kan sempat terakhir kan menunjukkan dia bagaimana mau menggunakan uang negara. Kita dapat terkonfirmasi dengan pasti tak kalah dia merayu tipu untuk di akhirnya untuk memoles-moleskan kelihatannya terbukti tapi kan tipu nolak hasilnya terbukti kan? Tapi banyak media yang termasuk buzzer itu kan termasuk saya kira buzzer itu juga harus ditangkap influencer karena influencer dan buzzer ini merusak demokrasi kita juga dan memanipulatif yang luar biasa termasuk lembaga-lembaga survei. Betul. Bahkan ada satu lembaga survei dalam konteks pilkada sudah dijatuhkan sanksi. Seharusnya dicek betul. Tokoh-tokoh survei yang selama ini kan itu harusnya dipanggil, diminta pertanggungjawaban. Saya kira jangan sampai kemarahan rakyat semakin memuncak. Saya kira kita sarankan betul ke Pak Prabowo, walaupun masih belum nyampe 1 bulan, memang langkah-langkah yang betul kalau melahirkan ini nggak bisa dengan cara normal, harus cara sesarin. Saya Pak Prabowo harus tangan besi. Jadi supaya trust rakyat itu betul-betul
muncul, dia bersihkan dulu di lingkungan yang ada di kabinet sekarang. Jangan ke Antartika dulu deh. Kabinet aja dulu. Kabinet dulu. Ya, ada ketua umum partai yang dipaksa mundur karena disodorkan sprindik. Ya kan. Ada menteri yang carry over nih, menterinya Jokowi yang sudah disebut berkali-kali. Bahkan Bang Rizal Ramli menyatakan adalah pasien rawat jalan KPK yang terlibat impor-impor, yang terlibat di pertambangan dan lain sebagainya, Pak Eri. Yang terlibat menggunakan dana pada waktu COVID. Bahkan, nah ini bahkan ya, ada juga ada pengaruh asing terhadap beberapa menteri ini, ada kepentingan-kepentingan global di bidang kesehatan. Sehingga jadi tetap bercokol juga seperti itu. Oke. Luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum dari menganalisa, mengurai tentang kegagalan Jokowi secara angka Bappenas itu sudah disampaikan tadi. Valid itu ya, sangat valid dan akurat karena memang secara akademis apapun yang namanya Bappenas kita akui. Kita minta gini Pak Eri, apa yang sudah dikemukakan oleh Menteri Bappenas Pak Rahmat ini, hei buzzer, pendukung-pendukung Jokowi, silakan kalian bantah. Ayo bantah, keluar kalian seperti itu. Jangan kalian bersembunyi. Yang kalian selama ini menjanjung-janjung junjungan itu nih. Fakta apa yang dikemukakan oleh Menteri Bappenas di rapat resmi, ya kan? Negara ini sudah menyampaikan bahwa Jokowi gagal total. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Demikian pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita berharap untuk terus like, subscribe, share, dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.